Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempercatatkan materi mortalitas dan mobilitas. Bisa di next slide. Ini anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Cianti Fadila Putri dengan NIM akhir 020. Lalu saya sendiri, Mujorgal Sabruto dengan NIM akhir 026. Lalu ada Mulia Maisara dengan NIM akhir 029. Lalu ada Stella Hana Syafira dengan NIM akhir 034. Lalu yang terakhir ada Fajrin Arfia dengan NIM akhir 010. Bisa di next slide kembali. Untuk outline pembahasan dari kelompok kami, yaitu yang pertama nantinya ada penjelasan konsep mortalitas dan morbiditas. Lalu yang kedua ada keterangan mortalitas. Yang ketiganya nanti dampak dari mortalitas dan morbiditas terhadap perekonomian dan pekerjaan. Lalu yang keempat yaitu kebijakan penurunan mortalitas dan morbiditas. Next slide. Oke, untuk yang pertama itu akan dijelaskan oleh Mulia. Pak Raya dipersilakan. Baik, kepada moderator, di sini saya ingin menjelaskan mengenai definisi dari konsep mortalitas. Mortalitas sendiri adalah ukuran jumlah kematian dalam suatu populasi atau kelompok dalam periode waktu tertentu. Hal ini mengukur jumlah atau tingkat kematian dalam suatu populasi dan digunakan untuk menghitung tingkat kematian pada skala yang lebih besar. Mortalitas ini juga dapat diukur dengan berbagai indikator seperti angka kematian yang dihitung per 1.000 penduduk per tahun atau angka harapan hidup yang mencerminkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Di sini pun ada faktor-faktor yang mempengaruhi mortalitas. Yang pertama ada usia. Mortalitas ini cenderung meningkat seiring bertambahnya usia karena tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan penurunan fungsi organ. Yang kedua ada jenis kelamin. Laki-laki pada umumnya memiliki tingkat mortalitas yang lebih tinggi daripada perempuan, terutama karena keterlibatan dalam aktivitas berisiko tinggi dan kerentanan terhadap penyakit tertentu seperti penyakit jantung dan kanker. Kemudian yang ketiga ada status ekonomi dan sosial. Pendapatan yang lebih rendah seringkali dikaitkan dengan mortalitas yang lebih tinggi karena akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan, sanitasi, gizi, dan pendidikan. Yang keempat ada gaya hidup. Gaya hidup ini seperti perokok, konsumsi alkohol, obesitas, atau kekurangan olahraga dapat meningkatkan resiko kematian akibat penyakit tidak menular. Kemudian yang kelima ada kondisi lingkungan. Lingkungan yang tidak sehat seperti pencemaran udara dan air dapat menyebabkan penularan penyakit infeksius dan masalah kesehatan lainnya. Yang keenam ada akses terhadap pelayanan medis. Kondisi kesehatan ini yang memadai sangat mempengaruhi mortalitas. Kemudian yang ketujuh ada penyakit menular dan tidak menular. Keberadaan penyakit menular seperti HIV atau AIDS, penyakit ini seperti diabetes juga berkontribusi terhadap tingkat mortalitas. Yang terakhir ada kemajuan dalam ilmu dan teknologi medis. Kemajuan teknologi dalam bidang medis dapat menurunkan tingkat mortalitas dengan menyediakan perawatan yang lebih baik dan deteksi dini penyakit. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gali. Baik, terima kasih Mulia. Selanjutnya itu sendiri penjelasan tentang definisi konsep mobilitas, lalu tentang manfaat memahami mobilitas. Mobilitas sendiri adalah tingkatan kejadian penyakit dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu. Lalu ini diukur juga dengan berbagai indikator seperti tingkat insiden, yaitu seperti jumlah kasus baru penyakit dalam periode waktu tertentu per 1.000 orang. Lalu dari tingkat prevalensinya, yaitu jumlah orang yang menderita penyakit tertentu pada waktu tertentu per 1.000 orang. Lalu dari terhitung lama penyakitnya, rata-rata waktu seseorang menderita penyakit tertentu, itu biasanya terhitung dari definisi konsep mobilitas. Lalu manfaat dari memahami mobilitas, yang pertama yaitu membantu mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat. Lalu yang kedua, kita juga nantinya bisa memprioritaskan upaya kesehatan dari lingkungan masyarakat. Mungkin selanjutnya bisa dipaparkan oleh Cahyanti padanya. Baik, selanjutnya yaitu ada dampak mortalitas dan morbiditas terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Mortalitas dan morbiditas memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesediaan tenaga kerja, produktivitas, dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan sistem kesehatan. Pernyataan tersebut didukung oleh studi
studi yang menyatakan bahwa mortalitas akibat penyakit menular seperti TB dan malaria menurunkan tenaga kerja di sektor agrikultur dan manufaktur, mengurangi produktivitas industri. Selain itu juga morbiditas akibat penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes meningkatkan absensi karyawan dan biaya perawatan kesehatan menurun produktivitas kesehatan. Lalu kematian kepala keluarga karena penyakit kronis juga mengurangi pendapatan rumah tangga, memaksa anggota keluarga lain mencari pekerjaan tambahan di sektor informal dan kurang produktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajrin. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu mengenai dampak mortalitas dan morbiditas terhadap ketenaga kerjaan dan perekonomian. Di sini ada bagan yang menjelaskan bahwa mortalitas dan morbiditas tinggi itu akan berdampak signifikan terhadap perekonomian dengan mengurangi pasokan tenaga kerja, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan biaya kesehatan. Mortalitas akan mengurangi jumlah pekerja, sementara morbiditas itu akan menyebabkan absensi dan penurunan efisiensi kerja yang akan mengurangi output ekonomi. Dampaknya juga akan menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang adaptif dan investasi dalam teknologi serta inovasi untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja yang terbatas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Stella. Ya, baik. Jadi pemerintah juga sudah membuat kebijakan dalam rangka penurunan mortalitas dan morbiditas. Salah satunya itu ada program sosial dan perlindungan sosial. Jadi pemerintah meningkatkan program bantuan sosial untuk mendukung masyarakat rentan seperti program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Lalu ada pengembangan industri kesehatan. Pemerintah ini mendorong industri farmasi dan pengembangan alat kesehatan dalam negeri. Ini termasuk dukungan untuk penelitian dan pengembangan vaksin serta obat-obatan. Lalu ada program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan yang diperluas cakupannya untuk memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh penduduk. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Izinkan saya menyimpulkan daripada diskusi pada kesempatan kali ini. Tingginya angka kematian dan kesehatan ternyata berdampak signifikan pada perekonomian dengan berkurangnya dari jumlah tenaga kerja, penurunan produktivitas, serta naiknya biaya kesehatan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi ekonomi saat ini. Kematian mengurangi jumlah pekerja, sementara kesakitan menyebabkan penurunan efisiensi kerja. Pada akhirnya mengurangi output ekonomi kita, yang berdampak juga menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan kita. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang adaptif dan inovatif sangat penting guna mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja yang terbatas. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.